Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan. Ya, mari kita sebelum mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita dapat lancar untuk melakukan kegiatan pelajaran hari ini dan selalu doakan semoga pandemi corona ini segera selesai. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita siapkan untuk alat tulis, buku tulisnya untuk meringkas, dan buku paketnya. Untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan membahas salah satu benua yang ada di dunia ini, yaitu benua Eropa. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan letak benua Eropa, menyebutkan letak astronomis benua Eropa, menyebutkan letak geografis benua Eropa, menyebutkan pembagian region benua Eropa, menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Eropa, dan yang terakhir adalah menjelaskan dinamika penduduk benua Eropa. Baiklah anak-anak, kira-kira apa yang ada di benak kalian setelah kalian mendengar kata benua Eropa? Mungkin yang ada di benak kalian adalah mereka menggunakan bahasa Inggris. Atau yang suka nonton sepak bola, yang kalian pikirkan adalah Liga Inggris. Atau yang suka melihat-lihat untuk wisata luar negeri, ada Menara Eiffel. Ya, mereka semua ada di benua Eropa. Benua Eropa sering disebut dengan benua biru. Kenapa bisa seperti itu? Karena kebanyakan dari masyarakat yang ada di benua Eropa memiliki mata berwarna biru. Tidak hanya itu, pada zaman dahulu pada saat masa kerajaan, ya, sering untuk keluarga kerajaan itu disebut dengan orang yang berdarah biru, yang artinya orang tersebut adalah seorang bangsawan, seperti itu. Selanjutnya adalah letak astronomis dari benua Eropa. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur dan dari 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang utara. Jika dilihat dari letaknya, benua Eropa berada di luar wilayah tropis, yang artinya iklim di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang. Karena posisinya, benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Bentuk fisik benua Eropa. Benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan benua Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, yaitu pegunungan Ural. Namun, umumnya Eropa dan benua Asia masing-masing dianggap sebagai benua, dengan alasan kedua benua memiliki kebudayaan yang berbeda. Batas benua Eropa. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi, dengan batas wilayah bagian utara berbatasan dengan Samudra Arktik, bagian selatan dengan Laut Tengah, bagian barat dengan Samudra Atlantik, sedangkan bagian timur dengan Pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Pembagian kawasan benua Eropa. Pembagian wilayah atau region tersebut lebih pada perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan budaya. Namun, pada saat ini, pewilayahan semacam ini sudah mulai pudar dengan adanya ikatan secara ekonomi dan politik melalui lembaga Uni Eropa atau European Union. Untuk pembagian wilayah yang pertama itu adalah bagian Eropa Barat. Ada Irlandia, United Kingdom atau Inggris, Nederland, Belgia, Prancis, dan Luxembourg. Eropa Timur.
Untuk negara-negaranya, yang pertama ada Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, ada Ukraina, Moldova, Georgia, Azerbaijan, Armenia, dan yang terakhir adalah sebagian dari Rusia. Rusia itu sebagian masuk ke Eropa dan sebagian lagi masuk ke benua Asia. Eropa Tengah. Eropa Tengah itu ada beberapa negara. Yang pertama ada Jerman, Polandia, Dutch Republic, Slovakia, Hungaria, Australia, dan Switzerland. Eropa Selatan ada beberapa negara juga. Yang pertama ada Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, dan Siprus. Eropa Utara ada Islandia, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Denmark. Selanjutnya adalah untuk dataran tertinggi yang ada di benua Eropa, yaitu Gunung Elbrus, dengan tinggi mencapai 5.642 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan dataran yang paling rendah yang ada di benua Eropa yaitu Danau Kaspia, atau orang-orang sering menyebutnya dengan Laut Kaspia, dengan luas 371.000 km persegi. Danau Kaspia ini merupakan danau terbesar di dunia. Baiklah anak-anak, ini adalah tugas individu yang pertama, ya. Yang pertama adalah kelompokkan negara-negara yang ada di benua Eropa menjadi wilayah Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, Eropa Utara, dan silahkan kalian tambahkan dengan Eropa Tengah. Lalu, tuliskan hasilnya pada tabel seperti di bawah itu. Ada 4, nanti kalian tambahkan satu lagi, yaitu di Eropa Tengah. Jadi ada 5 nanti, Eropa Utara, Selatan, Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Tengah. Yang kedua, benua Eropa memiliki sejumlah wilayah atau region. Setiap wilayah memiliki karakteristik budaya tersendiri. Apa yang membedakan suatu wilayah dengan wilayah lainnya di benua Eropa? Telusuri informasi tersebut dari berbagai sumber, misalnya internet. Jadi kalian silakan cari di internet, kira-kira karakteristiknya budaya seperti apa. Ya. Yang terakhir, perhatikan peta benua Eropa dan tulislah nama-nama negara serta ibu kotanya pada tabel berikut. Ya. Silakan dilengkapi. Ya. Tugasnya sama seperti yang benua Amerika kemarin, jadi silakan kalian lengkapi, jangan hanya 1 atau 2 negara, tapi semua negara yang ada di benua Eropa kalian lengkapi. Itu untuk tugas individunya, anak-anak silakan dikerjakan dengan baik di buku catatan kalian. Selanjutnya adalah dinamika penduduk benua Eropa. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa pada tahun 2015. Angka tersebut bertambah menjadi 742 juta jiwa, yang berarti terjadi penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Penambahan tersebut lebih rendah dari benua Asia dan benua Amerika. Angka kelahiran dan kematian benua Eropa. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk, dan angka kematian juga sama, yaitu 11 kematian setiap 1000 penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahunnya. Persebaran penduduk benua Eropa. Penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah. Umumnya, konsentrasi penduduk berada di bagian Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya, seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa di Jerman. Konsentrasi penduduk tidak hanya di sekitar pantai, tetapi juga sampai pedalaman, mengingat banyak kota dan industri yang dibangun sampai dengan ke daerah pedalaman benua Eropa. Demikian halnya dengan kota Madrid yang berada jauh di pedalaman, memiliki konsentrasi yang sangat tinggi.
Piramida penduduk benua Eropa. Penduduk Eropa menunjukkan bahwa sebesar 16% kurang dari 15 tahun dan sebesar 17% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif. Sebesar 67% penduduk berusia antara 15 tahun sampai dengan 65 tahun dan termasuk penduduk kelompok produktif. Suku bangsa benua Eropa. Secara garis besar, suku bangsa di benua Eropa itu dibagi menjadi 5. Apa saja? Mari kita lanjutkan pembahasan untuk suku bangsa di Eropa. Suku bangsa yang pertama adalah bangsa Nordik. Bangsa Nordik memiliki ciri fisik yaitu rambutnya pirang, bermata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit atau tirus. Mereka banyak tinggal di Eropa bagian barat dan utara, yaitu di negara Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Bisa kalian lihat untuk contoh, ya, ciri-ciri fisik suku bangsa Nordik ada di gambar tersebut. Tampak bahwa di gambar mereka memiliki rambut yang pirang, ya, dan mata yang berwarna biru. Mata berwarna biru itu memang dari lahir seperti itu, jadi bukan menggunakan kontak lens seperti yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah bangsa Alpen. Bangsa Alpen memiliki ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak yang lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu negara Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Yang selanjutnya adalah bangsa Mediteran. Bangsa Mediteran ini memiliki ciri fisik rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Bangsa Mediteran ini terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu di Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Bangsa Slavia. Bangsa Slavia memiliki ciri fisik yang menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa bagian timur, yaitu di Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Cekoslovakia, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Untuk bangsa yang terakhir yaitu bangsa Dinaric. Bangsa Dinaric memiliki rambut yang gelap dan banyak terdapat di negara Rumania. Selanjutnya adalah agama. Penduduk Eropa menganut beragam agama. Agama dengan jumlah pemeluk terbanyak ialah Katolik Roma yang tersebar di Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman bagian selatan, dan Polandia. Kelompok terbesar kedua adalah Kristen Protestan yang sebagian besar berada di negara-negara Eropa bagian utara dan Eropa bagian tengah seperti Inggris, Skotlandia, Jerman bagian utara, Belanda, dan negara-negara Skandinavia. Kelompok terbesar ketiga adalah pemeluk Kristen Ortodok yang umumnya tinggal di Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, serta Serbia dan Montenegro. Hampir di setiap negara Eropa terdapat banyak komunitas pemeluk Yahudi, dengan jumlah terbanyak berada di negara Rusia. Agama Islam banyak dianut oleh penduduk Eropa bagian timur. Di negara Bosnia dan Albania, Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak. Sedangkan di negara Jerman, Prancis, dan Belanda, Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak kedua di negara tersebut. Selanjutnya adalah ragam bahasa di benua Eropa. Benua Eropa memiliki banyak ragam bahasa dan kebudayaan.
Setiap negara setidaknya memiliki satu bahasa resmi masing-masing. Bahasa Inggris merupakan bahasa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional. Namun, masing-masing negara di Eropa memiliki bahasanya sendiri. Bahasa terbesar di Eropa adalah bahasa Rusia, kemudian diikuti oleh bahasa Jerman. Selain itu, terdapat bahasa yang digunakan secara regional maupun lokal. Beberapa bahasa lainnya di Eropa adalah bahasa Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Baiklah anak-anak, kita masuki ke bagian akhir kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu membuat ringkasan atau catatan di buku tulis kalian dengan memuat nama, pertemuan keberapa, hari atau tanggal, dan sub materinya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf kalau Pak Ogi banyak kesalahan dalam berbicara. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.